Yang pertama adalah vaksin ini sifatnya haram. Sebelum kita lanjut lebih dalam, vaksin yang dipakai untuk vaksinasi mandiri itu ada dua. Halo, assalamualaikum teman-teman All Bike Community dimanapun kalian berada. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi ini saya goes santai di sekitar komplek, sekaligus mau bike vlog dengan tema hari ini sangat menarik sekali tentang vaksinasi COVID-19. Seperti yang mungkin kalian sudah baca di beberapa media arus utama minggu-minggu ini, pemerintah sedang menggencarkan vaksinasi COVID-19 untuk mencapai target herd immunity 70%, salah satunya dengan jalur vaksinasi mandiri atau vaksinasi gotong royong. Vaksinasi mandiri atau vaksinasi gotong royong itu adalah vaksinasi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan swasta bekerjasama dengan BUMN Bio Farma dan menyediakan vaksin untuk karyawan dan anggota keluarga inti karyawan. Total vaksin yang disiapkan itu sekitar 30 juta, dan jumlah vaksin on hand yang ada sekarang itu sebesar 400.000. Vaksinasi ini sifatnya sukarela, jadi setiap orang atau setiap karyawan perusahaan swasta itu bisa memilih ikut atau menolak vaksinasi ini. Karena tidak wajib, pro kontra pasti terjadi. Terbagi menjadi dua kelompok besar, kelompok yang menolak vaksin ini dan kelompok yang menerima vaksin ini. Kita bahas satu persatu apa alasan dari setiap kelompok ini, lalu kita coba cerna bareng-bareng, kita pahami, sehingga semoga saja video ini bisa mencerahkan kalian semuanya. Kita mulai dari kelompok yang menolak. Dari beberapa searching, beberapa interview, beberapa review data, kelompok yang menolak ini punya dua alasan teratas. Yang pertama adalah vaksin ini sifatnya haram. Sebelum kita lanjut lebih dalam, vaksin yang dipakai untuk vaksinasi mandiri itu ada dua, Sinopharm dan AstraZeneca. Kedua vaksin ini sudah dijudgment oleh MUI sifatnya haram. Tetapi ada tambahan bahwa walaupun vaksin ini sifatnya haram, dalam kondisi sekarang vaksin ini masih boleh dipergunakan dengan syarat-syarat tertentu. Karena kondisi darurat, vaksin sulit dicari, dan
pentingnya untuk mencapai herd immunity 70% membuat MUI membolehkan penggunaan vaksin ini. Nah, itu alasan pertama bagi yang menolak vaksin ini. Alasan kedua adalah efek samping dari vaksin. Banyak berita beredar, banyak cerita yang tersampaikan, entah benar atau tidak, bahwa efek samping dari vaksin ini beberapa sampai menyebabkan kematian. Saya sendiri tidak begitu tahu detail ceritanya, tapi kalau berdasarkan fakta yang ada, vaksin tipe Sinopharm yang dipakai untuk vaksinasi mandiri maupun vaksin tipe yang lain itu efek sampingnya sangat kecil, di bawah 1%, dan itu pun tidak ada yang parah. Tapi memang orang cenderung melihat berita buruk dibandingkan dengan berita yang baik, atau berita negatif dibandingkan berita yang positif, sehingga satu berita buruk itu pasti akan mengalahkan ribuan atau jutaan berita baik. Dua alasan utama itu membuat banyak orang yang menolak vaksin. Nah, bagi yang menerima, dua alasan utamanya adalah mereka pengen kondisi yang sekarang itu berubah. Kondisi yang sekarang itu adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat, larangan bepergian, dan yang lainnya. Mereka berharap setelah proses vaksinasi berjalan dengan lancar, herd immunity tercapai 70%, protokol kesehatan bisa sedikit dilonggarkan, larangan bepergian bisa ditangguhkan seperti banyak negara lain. Kita tahu negara lain seperti Cina, Amerika, Israel, kemudian Korea Selatan menyusul, itu mulai melonggarkan protokol kesehatan karena mereka sudah menvaksin hampir seluruh penduduknya. Kalau kita menolak vaksin, otomatis herd immunity 70% tidak akan tercapai, sehingga wacana untuk pelonggaran protokol kesehatan tidak akan bisa dilakukan. Dan kondisi seperti sekarang ini, protokol kesehatan ketat, kemudian larangan bepergian pasti akan terus berlanjut entah sampai kapan. Alasan yang kedua terkait dengan ikhtiar untuk mempercepat pandemi ini berakhir. Virus COVID-19 ini punya ini penyebarannya sangat besar. Itu yang menjadi concern point semua orang. Karena penyebaran sangat besar dan cepat itu, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah meningkatkan antibodi tubuh dengan cara vaksin, salah satunya. Kalau kita sudah divaksin, antibodi kita akan naik dan kemungkinan tertular COVID-19 itu sepertiga dari yang tidak divaksin. Kalaupun kita terkena, itu efeknya akan sepertiga lebih kecil dibandingkan kita tidak divaksin. Faktor yang kedua adalah faktor ganasnya virus itu. Semakin virus bertransmisi atau menular ke orang lain, semakin besar potensi untuk bermutasi ke jenis virus yang lebih ganas efeknya. Faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan.
seberapa besar kita komit untuk menerapkan protokol kesehatan secara maksimal. Tiga faktor ini sangat saling terkait. Ketika kita sudah divaksin, herd immunity terbentuk lebih dari 70%, otomatis virus tidak bisa berkembang karena dia tidak bisa menular ke banyak orang, hanya orang-orang terbatas saja. Kemudian faktor lingkungan juga akan ikut tereliminasi karena sekarang sudah banyak orang yang kebal terhadap virus ini. Jadi protokol kesehatan udah nggak diperlukan lagi atau bisa di-reduce. Nah, untuk mencapai ini, menghilangkan pandemi ini, orang-orang yang menyetujui vaksin berpikir, ya saya harus ikut berkontribusi terhadap target untuk mencapai immunity 70% itu, sehingga mereka bersedia untuk divaksin, seperti berkorban lah. Ya, kelompok yang menolak vaksin, kelompok yang menerima vaksin itu tidak ada yang bisa kita salahkan. Masing-masing punya argumentasi sendiri-sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah silahkan coba cari referensi lebih banyak terkait dengan COVID-19, terutama vaksinasi ini. Apa backgroundnya, purpose-nya, dan seberapa besar resikonya. Dari situ silahkan memutuskan kalian bersedia divaksin atau tidak, terutama untuk vaksinasi mandiri ini. Dan yang terakhir, dari aturan pemerintah, vaksin ini wajib bagi orang-orang tertentu yang tidak punya komorbid, tidak hamil dan sebagainya. Kalaupun kalian menolak vaksinasi mandiri ini, kalian diwajibkan untuk mengikuti vaksinasi yang lain, jalur yang lain, jalur umum atau jalur yang lain. Jadi silahkan diputuskan dengan hati nurani kalian sendiri. Tidak ada paksaan untuk menerima atau menolak vaksin. Semoga vaksinasi berjalan dengan lancar, herd immunity 70% bisa segera tercapai, dan pandemi COVID-19 ini bisa segera kita akhiri dan kita bisa kembali hidup normal seperti sebelumnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel saya All Back Community, dan share jika dirasa video yang saya buat ini bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum.